Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang akses konfigurasi mikrotik. Ternyata mikrotik nggak hanya dapat diakses oleh satu media saja. Ternyata bisa diakses oleh beberapa media dan dengan cara yang berbeda. Pada umumnya ada beberapa cara untuk mengakses mikrotik, diantaranya menggunakan putih, web browser, dan juga Winbox. Oke, hanya tiga itu saja mungkin yang akan saya bahas sedikit ya. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pertama di sini mikrotik bisa diakses menggunakan console command, menggunakan putih ya. Ini tampilan pertama konfigurasi putih. Caranya hanya tinggal memasukkan IP mikrotik ke kolom host name. Nah, jadi kalian hanya tinggal memasukkan IP address di kolom host name. Sini ya, IP address mikrotik kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau mengkonfigurasi mikrotik menggunakan putih, berarti itu konfigurasinya berbasis teks ya, tidak berbasis GUI. Putih ini berbasis teks. Nah, selanjutnya yang kedua konfigurasinya akses konfigurasi mikrotik menggunakan web browser. Jika kita tidak memiliki media pendukung mikrotik, nah maka kita juga bisa mengakses mikrotik kita menggunakan web browser gitu ya di sini. Jadi kita hanya tinggal ketikkan alamat IP address mikrotik di web browser kita. 1.2. Kalau misalkan bawaan mikrotiknya biasanya itu masih 192.168.88.1. Berhubung ini sudah dirubah menjadi .1.2. Nah, ini tampilan pertama. Jadi kalian tinggal login saja, login usernya apa dan passwordnya apa di mikrotik kalian gitu. Nanti tinggal kalian konfigurasi seperti biasa. Nah, dan ketiga ada Winbox. Nah, ini tampilan awal ketika kalian membuka Winbox. Jadi di sini ada beberapa yang terkonek nih, kita pilih MAC addressnya yang mana, mikrotik kita. Setelah itu loginnya dan passwordnya apa. Nah, biasanya kalau bawaannya itu masih admin ya, admin dan passwordnya masih kosong. Nah, berhubung ini sudah saya rubah menjadi bagus dan sudah saya kasih password juga, jadi ini kita loginnya rubah menjadi bagus. Kalau sudah tinggal connect saja. Nah, ini tampilan di dalam ya, di dalam Winbox. Nah, di sini saya akan sedikit coba jelaskan saja beberapa tampilan yang ada di Winbox. Kita tidak pembahasan ke konfigurasi ya, tapi di sini kita hanya membahas sedikit menu-menunya saja. Nah, yang pertama di sini ada interface. Nah, di interface ini ada beberapa header 1, header 2, header 3 itu sama seperti port 1, port 2 yang ada di mikrotik yang kita miliki ya. Nah, di sini juga ada WLAN-nya. Nah, berarti mikrotik yang kita miliki itu sudah support dengan WLAN. Jadi bisa langsung memberikan WiFi ya atau wireless. Ada juga mikrotik yang hanya ada portnya saja atau hanya headernya saja, dia tidak memiliki WLAN. Nah, di sini ada wireless. Nah, kalau misalkan kita mau pengaturan di wirelessnya atau WLAN-nya itu ada di wireless. Nah, di sini ini bisa kita disable atau bisa kita enable. Ya, enable berarti kita aktifkan wirelessnya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini untuk pengkonfigurasiannya.
Kalau wireless kita pakainya stasiun ya. Nah, di sini kita enggak ke konfigurasi dulu. Oke, untuk konfigurasinya nanti kita di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada IP address. Nah, berarti pasti kalian sudah paham juga, address itu berarti untuk memberikan alamat IP ya. Alamat IP kemana ya, contohnya ke header 1, header 2, header 3. Header 1 contohnya untuk PC, atau header 2 nanti untuk ke TP-Link kemana, TP-Link 1, TP-Link 2 itu bisa ya. Dan juga di IP address ini juga bisa kalian kasih alamatnya itu untuk WLAN-nya. Jadi pemberian alamat IP address-nya dari sini. Nah, selanjutnya ada DHCP client, ada DHCP server, ada firewall, hotspot. Nah, ini lengkap di sini ya. Untuk pembahasannya kita nanti di materi selanjutnya. Di sini kita hanya melihat-lihat dulu saja. Lanjut, di sini juga ada sistem. Nah, berarti di sini sistem itu untuk pengaturan ya. Pengaturan jam. Kalau misalkan kita mau ngeriset nih, kalau misalkan udah kita konfigurasi nih semuanya, udah kita buat IP address, udah kita buat hotspot dan sebagainya, tapi kita pengen buat baru lagi nih. Nah, itu kita tinggal reset saja, berarti diperbaharui semuanya. Nah, di sini ada sistem reset, itu untuk melihat ya dari versi mikrotik kita. Ada schedule. Jadi sistem schedule itu mengatur waktu, bisa menghidupkan atau mematikan ya. Jadi jam berapa hidupnya nih internet, mau jam berapa matinya internet, itu bisa di schedule. Misalkan jam 12 nanti header 1 mati, dan jam 13 header 1 itu nanti hidup lagi kayak gitu. Itu bisa diatur di schedule. Nah, sini ada juga user. Nah, user ini untuk membuat user management tadi. Kalau misalkan kita mau masuk ke mikrotik, kita dengan user apa nih? Usernya misalkan bagus, tadi sandinya apa? Itu bisa di sini kalian buat, tambahkan saja. Misalkan usernya apa namanya, grupnya kalian rubah menjadi full, berarti semua akses ya, semua akses. Nah, sandinya atau passwordnya di sini kalian ketikkan. Setelah itu apply oke. Itu akan buat akses ke Winbox atau mikrotik yang kalian punya. Dan juga selanjutnya ada terminal nih. Nah, terminal ini menggunakan berhubung di Winbox ini sudah kita berbasis GUI, jadi enak, itu sudah ada menu-menu atau tampilan-tampilan. Jadi kita membuat IP address itu tinggal ke IP, menu IP, setelah itu address. Kita mau buat hotspot ke IP, hotspot. Berbeda kalau misalkan kalian pengen berbasis tag ya, tinggal kalian ke terminal saja. Kalian masukkan di sini, misalkan kalian mau buat IP address, rumusnya apa kalian ketikkan. Jadi kalau misalkan kalian mau berbasis tag ya, kalian harus menghafalkan rumus-rumusnya. Membuat IP address rumusnya apa ya, mau buat hotspot atau firewall rumusnya apa. Nah, itu kalian harus pelajari. Nah, di sini kita belajarnya berbasis GUI, oke? Sebenarnya masih ada media lain untuk akses mikrotik. Hanya saja di sini saya lebih berfokus pada Winbox, jadi tidak semuanya saya jelaskan. Itu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.